www.radiomusica.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat datang bergabung di SMP Negeri 2 Kramat. Kali ini bersama saya di mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi prokes dengan cara memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Oke, karena kita baru pertama kali bertemu, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu supaya kalian mengenal saya meskipun kita menggunakan pembelajaran daring. Alangkah lebih baiknya saya terutama untuk bisa perkenalan sama kalian supaya lebih tahu. Kemudian nanti saya juga akan sampaikan kira-kira dalam 1 tahun ini yang akan kita kerjakan, yang akan kita pelajari itu apa, nanti saya sampaikan. Kemudian bagaimana penilaiannya, sistem penilaiannya bagaimana, nanti saya juga sampaikan di sini. Jadi untuk pertemuan kali ini saya tidak akan masuk ke dalam materi, tetapi saya akan menyampaikan materi-materi apa saja yang akan kalian dapatkan di semester yang pertama. Kemudian penilaian-penilaian apa saja yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian mungkin kumpulkan nantinya, supaya nantinya mendapatkan nilai di rapot dan bisa melampaui KKM. Untuk KKM mata pelajaran IPA itu adalah 75. Oke, tidak usah menunggu lama, kita mulai saja. Perhatikan. Oke. Selamat bergabung di SMP Negeri 2 Kramat di mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7 semester 1 SMP Negeri 2 Kramat. Ini biodata saya supaya kalian lebih mengenal saya. Nama saya itu Andri Fitrianto, SPDI. Alamatnya Bulakwaru, Tarup, Tegal. Saya di sini adalah pendatang. Asli saya itu dari Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Kemudian pendidikan saya dimulai dari TK. TK itu saya di Depokan, karena pada waktu itu tidak ada TK di desa saya pada zaman itu. Kemudian SD-nya SD Kepunduhan 01. Kemudian di SMP-nya SMP ini SMP Negeri 2 Kramat. Berarti saya juga alumni dari SMP Negeri 2 Kramat. Ini saya alumni tahun 2001. Saya lulus dari SMP Negeri 2 Kramat. Kemudian melanjutkan di SMA Al-Hikmah 2 Benda. Ini adalah SMA Pondok Pesantren yang ada di Serambuk, Brebes. Kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu IAIN Wali Songo yang sekarang berubah menjadi UIN Wali Songo Semarang. Itu adalah nomor WA saya 085640239892. Nanti setelah kita mulai pembelajaran, nanti akan saya buatkan grup khusus untuk mapel IPA, yaitu kelas 7G, 7H, 7I, sama 7C. Karena ada 4 kelas yang saya ajar pada tahun ini, G, H, I, dan C. Email saya, ini andriblg04@gmail.com.
Facebooknya Andri NDRF, kemudian Instagramnya Andri_Faza, kemudian YouTube yang ini kalian saksikan adalah Faza NDR. Ini sekelumit dari biodata saya. Para kalian ada pertanyaan nanti bisa hubungi langsung WA saya, silakan. Kita masuk ke pelajaran IPA-nya, tapi bukan pada materinya, tapi pada lapisan luarnya saja dulu. IPA merupakan pelajaran yang sangat mudah. Mengapa? Karena berkaitan dengan alam sekitar, di mana kita itu hidup di dalamnya. Berarti kita mempelajari diri kita sendiri. Secara garis besar, kalau kita mempelajari pelajaran IPA, ya kita belajar tentang kita, tentang alam. Apa kuncinya? Pahami konsepnya. Konsepnya dipahami, jangan hafalkan semua. Kalau kalian menghafal semua, saya yakin dalam waktu sekian hari kalian hafal, tapi setelah itu pasti akan lupa. Maka dari itu, pahami konsepnya. Insya Allah, ketika kalian memahami konsep dari IPA itu sendiri, kesananya sampai kapanpun nanti kalian bisa paham, tidak akan lupa. Nah, ketika kita mengamati di sekitar kita, itu bisa menjadi pelajaran. Jadi yang namanya pelajaran IPA itu tidak terbatas dengan guru, tidak terbatas dengan buku, tidak terbatas dengan perpustakaan, tidak. Tapi alam sekitar kita itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Bahkan ketika kita mengamati diri kita sendiri, tubuh kita, itu juga bisa menjadi pelajaran. Itu. Kemudian apa sih penilaian-penilaian yang harus kalian lakukan, harus kalian kerjakan dalam 1 semester ini? Ini ada beberapa penilaian yang harus kalian lakukan supaya nanti kalian bisa mencapai nilai maksimum, nilai KKM. Yang pertama adalah nilai tugas. Nilai tugas itu mencakup 1. Keaktifan mengikuti pelajaran atau praktikum. Seperti ini. Kalian berarti sedang mengikuti kegiatan pembelajaran pada tahap awal. Tidak mungkin saya memberikan tahap awal langsung ke dalam materi, tidak. Nah, sebagai bukti bahwasanya kalian sekarang melihat video ini aktif dalam mendengarkan penjelasan saya ini, silakan. Untuk kelas 7G HIJ, ini di dalam YouTube saya, di dalam komentar, silakan kalian absen. Silakan kalian tulis nama lengkap kalian, namanya siapa, kemudian kelasnya apa. Misalkan nama Ahmad Zaiduddin, kelas 7G. Silakan kalian tuliskan nama kalian dan nama kelas kalian, kelas apa, di kolom komentar. Mau tambahan yang lain, komentar yang lain juga boleh. Yang penting itu ada nama sama kelas kalian. Oke ya, itu sebagai tanda keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran IPA. Oke, yang kedua, selalu mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, ini saya kasih besari. Tugas yang akan saya berikan insya Allah tidak akan memberatkan kalian. Insya Allah tidak akan memberatkan. Itu dapat kalian akses, dapat kalian cari di buku paket ada, apalagi sekarang zamannya zaman internet, kalian bisa cari di Mbah Google juga ada. Yang penting kalian mengerjakan. Saya tidak akan menilai kalian betul atau salah dalam mengerjakan, tapi yang saya nilai adalah usaha kalian untuk mengerjakan. Tapi meskipun seperti itu, jangan dikerjakan seasal-asalnya. Dipikirkan terlebih dahulu jawabannya apa, kira-kira yang tepat apa, baru nanti dikumpulkan. Jangan asal-asalan, yang penting kerjakan tidak. Dikerjakan semaksimal mungkin. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Misalkan, hari ini saya kasih tugas. Kemudian saya beri waktu 1 hari, berarti harus dikumpulkan besok. Berarti kalian pun harus juga mengumpulkan esok harinya. Jangan nanti lusanya, tidak boleh.
kalaupun kalian ada halangan, coba hubungi saya terlebih dahulu, kira-kira halangannya apa. Tuh. Kemudian penilaian berikutnya, penilaian harian. Atau yang kita mungkin kalian sebut dengan ulangan harian. Nah, ulangan harian ini biasanya setelah dalam materi satu bab itu selesai, baru nanti kita akan melaksanakan ulangan harian atau penilaian harian. Itu. Kemudian yang ketiga adalah penilaian tengah semester. Kita ada 6 bulan dalam satu semester, kemungkinan pada bulan ketiga nanti akan diadakan penilaian tengah semester secara klasikal, secara bersama-sama. Tapi kalau pada penilaian harian itu secara individu, mapelnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah penilaian akhir semester. Nanti ketika semester 1 selesai, materi sudah selesai semua, kemudian nanti ada penilaian akhir semester. Nah, dari keempat ini, penilaian tugas, kemudian penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, itu akan diakumulasi yang nantinya akan menjadi nilai rapot. Nah, saya akan sangat suka sekali, akan sangat respect sekali, akan menghargai sekali ketika kalian dalam pembelajaran, baik itu nanti secara luring, secara tatap muka ataupun secara daring seperti ini, kalian aktif mengikuti, bila perlu aktif bertanya. Insya Allah ketika ada pertanyaan akan saya jawab dengan baik. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan kalian semuanya. Tetapi ketika ada satu orang bertanya, kemudian saya sudah menjawab, pertanyaan itu jangan sampai terulang lagi. Seperti itu. Jadi makanya nanti akan saya buatkan grup untuk mata pelajaran IPA kelas 7G, 7H, 7I, dan 7C. Tuh, ini adalah jenis-jenis penilaian yang harus kalian lakukan. Berikutnya, cakupan materi yang harus kalian pelajari itu apa saja. Di dalam buku nanti yang akan kalian dapatkan, yang akan kalian pinjami dari perpustakaan, itu sesungguhnya ada 6 bab, tapi karena ini adalah masa pandemi, maka dikurangi 1, jadi menjadi 5 bab saja. Ini adalah buku yang nanti akan kalian pelajari, Ilmu Pengetahuan Alam. Ini terbitan dari Kemendikbud Republik Indonesia 2017. Kemudian yang pertama adalah pada bab yang pertama adalah objek IPA dan pengampatannya. Nanti kalian di sini mungkin materinya agak ke matematikanan. Karena nanti kita akan belajar tentang seperti satuan, besaran, kemudian kita menghitung luas, menghitung volume. Tapi yang lebih mendasarnya itu nanti ketika kita mempelajari tentang pengukurannya itu sendiri, apa itu satuan, apa itu besaran, itu nanti kita akan pelajari pada bab yang pertama. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada pembelajaran yang pertama, bab yang pertama. Itu pada bab yang pertama. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ini itu nanti kita akan, makhluk hidup itu dibedakan menjadi berapa sih? Apakah 2, apakah 3, apakah 5, apakah 4, ataupun 10? Nah, nanti kita akan bahas di situ. Nah, kita manusia itu termasuk hewan atau tumbuhan? Nah, pada bab yang kedua nanti akan dipelajari apa bedanya manusia dengan robot. Robot bisa bergerak, manusia juga bisa bergerak. Apa perbedaannya dengan mereka, kita dengan robot itu apa? Nanti akan dipelajari bersama. Berikutnya, bab yang ketiga adalah klasifikasi materi dan perubahannya. Mengapa konstruksi jembatan itu pasti menggunakan besi? Mengapa tidak menggunakan kayu? Nah, itu juga akan dipelajari. Kemudian, mengapa rel kereta api juga menggunakan besi? Kemudian, ketika kalian memasak, katakanlah menggunakan panci, mengapa panci itu menggunakan aluminium, bukan menggunakan seng atau menggunakan besi? Kemudian gagangnya menggunakan plastik
atau menggunakan kayu. Nanti juga akan kita pelajari di situ. Klasifikasi materi dan perubahannya. Mungkin ini sudah disinggung ketika kalian SD atau MI, seperti mencair, mengembun, menguap. Nanti kita akan belajar di situ. Kemudian yang keempat adalah suhu dan perubahannya. Mungkin ketika kalian nanti berangkat ke sekolahan, nanti akan ada pengecekan suhu menggunakan termogan. Nanti kita akan belajar di situ mengapa itu bisa digunakan sebagai pengecekan suhu. Kemudian mungkin kalian sudah mengetahui satuan dari suhu itu ada 4, Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Nah, nolnya Celcius, berapanya Kelvin. Nanti kita akan belajar di situ. Kemudian yang terakhir adalah kalor dan perubahannya. Apa itu kalor? Kalor itu energi panas. Nanti akan ada yang namanya konveksi, radiasi, konduksi. Nanti kita akan belajar tentang itu. Itu kira-kira untuk materi yang akan kita pelajari pada semester pertama. Materi ini cukup banyak, cukup penuh. Mudah-mudahan dalam satu semester ini kita bisa pelajari semuanya, sehingga tidak ada yang tertinggal. Dan terakhir, penutupan dari saya, untuk memotivasi kalian dalam belajar IPA. Oke, mari kita terbang bersama, menyelam bersama. IPA itu mudah dan mengasihkan. Terbang bersama, menyelam bersama, IPA itu mudah dan mengasihkan. Jadi jangan menjadi beban pikiran ketika kita belajar tentang IPA. Tanamkan dalam diri kalian, IPA itu mudah, IPA itu asik. Jangan tanamkan dalam diri kalian, IPA itu sulit, banyak hafalannya. Jangan. Tapi IPA itu mudah, IPA itu mengasihkan. Seperti halnya kata Imam Syafi'i, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Sekarang kalian belajar IPA, belajar IPS, belajar matematika, susah. Tidak ada yang namanya belajar itu gampang, pasti akan mendapatkan kesusahan. Tapi kesusahan itu harus kalian lakukan, harus kalian lalui. Jangan kalian hindari. Karena apa? Kesusahan hari ini insya Allah akan mendapatkan kesenangan nantinya. Itu kata Imam Syafi'i. Dan kata Muhammad Ali, seorang petinju legendaris yang sekarang sudah almarhum, yang dijuluki dengan leher beton. Ini berjaya pada tahun 80-an sebelum Mike Tyson. Jangan menyerah. Menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Belajar itu susah, belajar itu menderita. Mengapa saya katakan seperti itu? Seharusnya kalian bermain, kalian belajar. Seharusnya kalian main game online, kalian belajar. Mungkin kalian bisa membandingkan ketika kalian belajar dengan main game online. Kira-kira yang lebih lama dan tidak terasa apa? Dan saya yakin kalian akan menjawab game online. Tapi ketika kalian belajar, baru membaca satu lembar, mungkin baru 15 menit, kalian sudah merasakan lelah. Tapi ketika kalian bermain game online, mungkin 2 jam, 3 jam, setengah hari, kalian tidak merasakan apa-apa. Mengapa? Karena kalian asik. Makanya kata-kata yang pertama tadi, IPA itu mudah dan mengasihkan. Tanamkan mulai dari sekarang. So, selamat belajar. Terakhir, kata-kata dari Maria Teguh. Orang-orang yang berhenti belajar, yang tidak mau belajar, yang sukanya main-main saja, game online lah dan sebagainya, akan menjadi pemilik masa lalu. Kalau kita menjadi pemilik masa lalu, apakah ada masa depan? Tidak ada. Tetapi orang-orang yang masih terus belajar
akan menjadi pemilik masa depan. Dan jujur saja, saya pun sampai sekarang masih belajar. Saya tidak pernah puas dengan ilmu yang saya dapatkan. Sekarang pun saya masih belajar. Belajar tentang apa saja, termasuk tentang teknologi yang sekarang ada. Yang terakhir, dari seorang tokoh, yaitu Nelson Mandela, seorang presiden Afrika Selatan. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Oke, ini mungkin kata-kata yang dapat memotivasi kalian supaya lebih semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan ketika kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, dan mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini dan seterusnya akan memberikan manfaat yang besar buat kalian, dan yang nantinya mudah-mudahan menjadi bekal kalian nanti ke depan setelah kalian tidak mengenyam pendidikan secara formal. Tapi jangan pernah berhenti untuk belajar, tetap semangat untuk belajar meskipun dalam kondisi yang seperti ini, kondisi yang sulit seperti ini, seperti daring seperti ini, mungkin kalian tidak nyaman, tetapi apapun itu harus kita lalui. Jangan sampai kalian tidak belajar. Mungkin itu dari saya untuk pada pertemuan kali ini. Perkenalan, kemudian menyampaikan materi-materi apa saja yang harus kalian pelajari, kemudian jenis-jenis penilaian apa saja yang harus kalian lakukan nantinya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Tetap jaga selalu kesehatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini setelah PPKM ini berakhir, kita bisa bertatap muka supaya kembali ke sekolahan dan belajar bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa silakan untuk absensi tulis nama lengkap kalian dan kelas kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.